Salam sehat, kata teman dokter. Saat ini kita akan diskusi perihal mengenai efek samping dari obat. Ya, topik obat kita banyak beragamnya, tetapi di sini yang kita mau topik diskusikan adalah perihal mengenai asam urat. Obat asam urat itu apa aja sih sebenarnya? Apa sih yang harus kita minum dan berapa lama kita harus minum untuk menurunkan kadar asam urat? Teman kata dokter, penggunaan obat asam urat itu harus diindikasikan oleh dokter. Jadi teman-teman tidak boleh mengkonsumsi sendiri tanpa ada suatu arahan yang benar dengan dosis yang benar dari dokter Anda. Setiap obat itu memiliki khasiat. Dia melalui suatu proses yang panjang. Suatu proses panjang dari uji klinis fase 1, 2, sampai distribusikan kepada kita semua. Dan begitu pula obat itu harus melalui suatu fase uji klinis yang panjang beserta dengan persetujuan dari namanya POM, Pengawasan Obat, Makanan, dan Minuman. Nah, di luar negeri namanya FDA, Food Drug Administration. Itu tidak mudah, teman-teman kata dokter. Jadi, obat yang sudah dikeluarkan itu sudah sahih memiliki khasiat yang jauh lebih banyak dibandingin kerugiannya. Tapi kalau kita ngomong kerugian berarti obat itu punya efek samping dong. Betul, nggak ada obat yang tidak ada efek samping. Semua obat pasti punya efek sampingnya. Cuman kadarnya kecil sekali ya kata mata dokter. Jadi tidak perlu takut sebetulnya mengkonsumsi obat asal ada diketahui oleh dokter Anda. Nah, kalau kita ngomongin obat asam urat, tentu kita akan analog dengan obat yang namanya allopurinol. Ya, jadi allopurinol itu adalah suatu obat yang lazim teman-teman dengar bahwa ini adalah obat yang berfungsi untuk menurunkan kadar asam urat. Betul nggak sih itu allopurinol? Betul. Dosisnya pun beragam. Ada 100 mg, ada yang 300 mg. Tapi ingat harus sesuai dengan preskripsi atau resep dari dokter. Nah, obat ini bertujuan adalah dengan cara menurunkan asam urat dengan mengeluarkan enzim xantin oksidase. Dia menekan enzim yang ada di badan kita supaya asam urat tidak terbentuk. Begitu ceritanya. Singkat cerita begini, obat yang konsumsi ini harus diminum berdasarkan fungsi ginjal kita. Berapa fungsi ginjal kita? Kalau kita bagus, kita bisa memberikan dosis yang optimal. Ingat, kita tidak pernah memberikan dosis maksimal, tapi kita selalu memberikan dosis yang optimal. Nah, sayangnya beberapa kelompok, beberapa subjek atau penelitian memiliki efek samping. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Efek samping yang sering timbul pada penggunaan allopurinol adalah efek samping alergi. Yang kita takut adalah efek samping alergi yang sangat berat, yang bisa mengancam jiwa. Namanya sindrom Stevens-Johnson. Dia munculnya gejalanya seperti gejala gatal, kulit bisa melepuh, mulut kita sariawan, sulit menelan, pandangan mata kita menjadi blur gitu ya, dan ada suatu nanah yang bisa muncul dari permukaan kulit kita. Tapi kejadian ini kecil. Lagi-lagi tetap waspada menggunakan obat allopurinol, tetapi kita harus ingat bahwa manfaatnya masih jauh lebih banyak dibandingin efek samping yang ditimbulkan. Tapi kita tetap waspada di sini. Terus bagaimana kita harus menyikapi atas efek samping dari obat allopurinol tersebut? Yang satu, namanya efek samping adalah suatu kejadian yang tidak bisa diduga oleh dokter sekalipun ataupun pasien itu pun sekalian. Jadi kita harus melakukan suatu kolaborasi kerjasama yang baik antara dokter dengan pasien. Makanya saya bilang obat ini harus diresepkan oleh dokter. Karena setiap kali ada gejala dari efek samping obat allopurinol ini, pasien wajib memberitahukan kepada dokternya. Dan dokter wajib memberikan suatu informasi atau instruksi apakah dihentikan, apakah diturunkan dosisnya. Dan dokter juga punya kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berkait di bidang kesehatan mengenai efek samping dari obat ini. Jadi sebetulnya ya kita tidak bisa menghindari sebetulnya efek samping, tapi kita bisa menjaga dengan cara melihat riwayat kita gimana. Apakah riwayat keluarga kita punya efek samping obat? Apakah kita sendiri memiliki gampang alergi atau gampang hipersensitif terhadap obat-obat golongan lain? Ini bisa menjadi petunjuk bagi teman kata dokter untuk bisa memberikan informasi kepada dokter Anda bahwa Anda memiliki mungkin bakat-bakat alergi obat. Walaupun tidak pernah ada histori terhadap alergi allopurinol itu sendiri. Ya, jadi komunikasikan yang baik kepada dokter Anda pasti bisa dijaga, bisa dicegah terjadinya efek samping obat. Sekian pembahasan mengenai efek samping obat allopurinol. Saya Dr. Oki Ramadian, spesialis penyakit dalam Vinasim, undur diri. Sampai ketemu di topik berikutnya.